Ada dua hal yang ingin gua sampaikan. Pertama, gua mau minta maaf kepada lu yang udah nungguin gua upload video panjang gua yang bahas 4chan itu. Jujur aja ternyata itu adalah hal nekat paling bodoh yang gua lakuin. Karena saat gua kelar editing suaranya, nggak nyangka kalau durasinya bisa lebih dari 50 menit. Dan gua tetap maksain itu sampai device gua bener-bener gak kuat. Saat gua mau lanjut ngedit dan buka file projectnya di software editing yang gua pakai, itu selalu muncul notif kayak KineMaster. Ya, itu software yang gua pakai buat ngedit tidak menanggapi. Dan kalau gua klik tunggu, malah nge-freeze kayak gak bisa klik apapun. Dan coba bisa gua matiin pakai tombol terus gua restart device gua, dan hal itu terjadi berkali-kali. Akhirnya gua nyerah dan berniat buat backup aja dulu file projectnya, dan nanti bakal gua lanjut edit kalau gua udah upgrade device, karena device yang sekarang gua pakai sudah kentang. Jadi video gua yang bahas 4chan ini ditunda, tapi lu tenang aja, gua bakalan upload video panjang seperti biasa, cuma durasinya mungkin hanya sekitar 3-14 menitan doang mungkin. Yang kedua, gua mau minta maaf kepada lu yang mau konten postingan gambar berupa informasi terbaru perihal visual novel. Ini bahkan sampai ada satu orang yang DM gua di Instagram nagih info visual novel lagi. Tapi gua gak bisa bikin karena gua baru tahu karakteristik audience channel ini kayak gimana. Awalnya gua ngira audience channel ini adalah orang-orang di atas umur 22 tahunan yang udah jadi otaku sejak lama dan udah tahu basic. Makanya gua jarang atau bahkan gak pernah sama sekali tuh bahas hal-hal basic kayak apa itu tsundere, bedanya OVA sama ONA, apa itu MILF, apa itu loli, dan hal-hal basic sejenisnya. Karena gua ngira audience gua udah tahu, tapi ternyata gua salah. Bahkan ada audience gua yang nanya baca manga di mana, nonton anime di mana, dan hal-hal receh yang gua kira lu udah tahu gitu. Kalau hal-hal basic aja mereka gak tahu, gimana mereka mau nikmatin isi konten channel ini? Lagi pula market visual novel itu terlalu dalam dan kayaknya ini masih terlalu cepat buat orang Indo yang minim literasi. Mungkin lu juga yang sering main visual novel udah ngerti gitu kalau visual novel itu jarang dibahas, dan kalaupun dibahas palingan cuma visual novel yang hype banget kayak di DLC, Blue Archive, yang ya gitu-gitulah, atau visual novel buat ngasah pedang kayak Nekopara gitu. Gua sering banget temu orang di Facebook, IG, sama YouTube yang cuma mainin visual novel karena konten hentainya doang. Jadi mereka main visual novel itu bukan karena ceritanya, tapi mereka main visual novel karena mau ngocok doang gitu. Intinya yang bikin gua malas bikin konten visual novel lagi bukan karena market visual novel di Indonesia itu sepi, bukan, tapi karena otakku Indonesia sekarang malas nyari tahu sesuatu. Mereka maunya disuapin terus gitu. Mereka malas googling buat nyari tahu sesuatu. Jadi buat lu otakku karbitan, kalau lu nggak tahu sesuatu, cari tahu di Google. Gue yakin lu malas kan? Coba lu buka WhatsApp dan pakai Meta AI yang ada di sana, atau terserah lu mau pakai tools apapun itu, terserah. Kalau lu gak tahu suatu kata atau istilah di otaku culture dan gak mau nyari tahu itu di Google dan gak mau nyari tahu pakai AI juga, udah lu mending jangan jadi otaku. Lu mending scroll TikTok sama main ML aja sana. Dah, balik lagi sana ke habitat lu itu. Balik lagi ke pembahasan visual novel tadi. Walaupun market visual novel di Indo itu sepi banget, masih ada kok kreator di Indo yang bahas story di game-game visual novel, dan gua bener-bener support mereka. Masa depan otaku culture di bidang visual novel itu ada di tangan mereka. Dan kalau lu adalah kreator yang bahas story visual novel dan merasa disebut di sini, lu tenang aja, karena saingan lu itu sangat sedikit. Dan justru gua support semua kreator yang bahas story visual novel, karena jarang banget ada channel otaku kayak gitu. Jadi ya mungkin suatu saat kalau gua bikin konten visual novel, gua bakalan bikinnya dalam bentuk video, bukan postingan berupa gambar lagi. Segitu aja dari gua. Kalau ada kesalahan mohon koreksinya, dan terima kasih karena telah nonton video ini hingga selesai.